Nuwun. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam Gusti. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Terlebih kepada keluarga besar Ibu Ade yang saat ini boleh mengenang 1000 hari dipanggilnya suami, yaitu Bapak Antonius Dwi Handoko. Semoga dengan perayaan Ekaristi pada malam hari ini, Bapak Antonius Dwi Handoko diampuni segala dosanya dan diperkenankan boleh mulia di surga, dan keluarga yang ditinggalkan sungguh-sungguh bisa melanjutkan apa yang menjadi kehendaknya, dan juga diberi ketabahan, kekuatan, dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Maka sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di Gereja Maria Assumpta Karanglo, Paroki Maria Marganingsih Kalasan. Perlu diketahui untuk para tamu, ini gereja bagian dari Paroki Maria Marganingsih Kalasan. Jadi setiap wilayah di Paroki Maria Marganingsih Kalasan mempunyai gereja, dan di sini mendapat jatah misa mingguan sebulan 2 kali plus misa Jumat pertama. Dan sekarang Gereja Maria Marganingsih Kalasan baru tahap pembangunan, maka Romo Paroki Maria Marganingsih Kalasan tidak bisa melayani misa untuk 1000 harinya Bapak Antonius Dwi Handoko karena Romo Kepala sekarang baru penggalangan dana di Jakarta, berangkat tadi malam, mungkin pulang Senin pagi. Jadi sudah 2 minggu berturut-turut selalu mencari tambahan dana. Mungkin Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan dana bisa membantu. Dan nanti ada kolekte akan disampaikan untuk seminari. Jadi kalau ada ujub di Paroki Maria Marganingsih Kalasan, ujub apa saja itu pakai kolekte, dan kolektenya nanti akan disumbangkan ke seminari, baik seminari Mertoyudan, kemudian di Jangli, maupun seminari Tinggi Kentungan. Jadi setiap bulan selalu mengirimkan ke sana, karena setiap bulan dihitung dan nanti prosentasenya akan dikirimkan masing-masing. Jadi ini sekelumit Gereja Maria Assumpta Karanglo yang menjadi bagian dari wilayah di Paroki Maria Marganingsih Kalasan. Untuk itu kami juga mengucapkan selamat datang kepada Romualdus Nairun CMF yang sudah sampai di sini. Titip maaf, di tag adalah Romo Engelbertus Seran, tetapi karena tidak bisa hadir maka digantikan Romualdus Nairun CMF. Begitu, mari kita ikuti dengan khidmat misa 1000 hari meninggalnya Bapak Antonius Dwi Handoko, dan akan diiringi oleh paduan suara dari lingkungan Gabriel. Mohon maaf, ini banyak ibu-ibu karena mau lewat Gabriel mungkin suka dengan ibu-ibu, karena pada waktu memberikan kabar itu kepada Ibu Maria. Dan sekarang memang banyak ibu-ibunya. Terima kasih. Mari kita mulai, kita bangkit berdiri menyanyikan lagu pembuka. Dengan gembira bersama
Pada perayaan Ekaristi ini secara khusus kita berdoa untuk arwah Bapak Antonius Dewi Handoko. Semoga rahmat Tuhan dapat menerima dia di sisi kanannya, tetap memberikan penghiburan dan pengampunan atas dosanya, dan juga memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kita padukan dengan intensi pribadi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini bersama keluarga Bapak Antonius Dewi Handoko, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan yang Tuhan berikan kepada Bapak Antonius Dewi Handoko beberapa tahun yang lalu, yang telah dipanggil Tuhan menghadap hadirat Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan anugerah yang baik kepada kita melalui kehadiran Bapak Antonius Dewi Handoko, yang mana dalam kehidupannya pasti dia sudah memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang baik yang kita patut teladani dalam kehidupan kita setiap hari, secara khusus kepada anggota keluarganya. Maka pada malam hari ini, agar perayaan Ekaristi kita berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kelalaian kita yang tidak berkenan di hati Tuhan, sesama dan diri sendiri, secara khusus dosa dari Bapak Antonius Dewi Handoko. Mari kita meninggalkan diri sejenak. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Puji
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah hidup dan Engkaulah kebangkitan dan hidup kami. Pandanglah dengan rela hamba-Mu, Bapak Antonius Dewi Handoko, yang 1000 hari yang lalu telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Sucikanlah dia dari noda dosa, berkat kerahiman-Mu yang tak terbatas, dan terimalah dia dalam kedamaian kerajaan-Mu. Berikanlah penghiburan dan keteguhan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka senantiasa hidup dalam pengharapan akan persatuan kelak. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan alam semesta akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditundungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Demikianlah sabda Tuhan.
sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam sebuah perjamuan, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Lahir atau kelahiran dan mati atau kematian merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang manusia. Banyak orang mengatakan bahwa kelahiran adalah suatu kebetulan, tapi kematian adalah suatu kepastian. Hal ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita yang telah lahir di dunia ini suatu saat akan mengalami kematian. Ada begitu banyak cara bagaimana seseorang itu meninggal atau seorang itu mati. Yang jelas bagi kita adalah kematian merupakan misteri bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Ada begitu banyak orang yang dengan caranya masing-masing berusaha untuk memperpanjang kehidupan seseorang, tetapi pada akhirnya dia juga akan mengalami kematian. Di hadapan kematian ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang gemuk itu seperti saya sangat cepat akan mati, ya. Tapi ada begitu banyak juga orang yang kurus yang mati, ya. Oleh karena itu gemuk dan kurus tidak seperti satu hal yang pasti akan mati, pasti juga kita semua akan mengalami kematian. Ada yang mengatakan bahwa darah tinggi terlalu pasti akan mati, tetapi ada begitu banyak orang juga yang darah tinggi bertahun-tahun tapi dia tidak mati. Ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa jantung masalah pasti dia cepat mati. Tapi ada begitu banyak orang juga yang jantungnya masalah tapi dia juga tetap tidak mati. Dan begitu banyak hal yang membuat kita juga boleh mengatakan bahwa kematian adalah misteri bagi kita manusia. Yang jelas bahwa di hadapan kematian kita juga perlu sabar dan juga perlu taat akan kehendak Allah. Ya, seringkali dalam kehidupan kita setiap hari dan begitu banyak hal yang kita lakukan supaya memperpanjang kematian. Tetapi manusia hanya memperpanjangnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Oleh karena itu, satu hal yang penting bagi kita bahwa kita harus bersiap-siap. 1000 tahun yang lalu Bapak Antonius Dewi Handoko telah dipanggil Tuhan. Adalah satu kesempatan bagi kita semua juga untuk juga harus sadar bahwa kematian Bapak Handoko adalah kesempatan bagi kita juga
untuk menyiapkan diri kita masing-masing. Karena kita tidak tahu bahwa suatu saat juga kita akan mengalami kematian. Kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, siapa yang mau masuk surga, pasti kita semua akan angkat tangan dan mengatakan saya mau masuk surga. Tetapi kalau saya mengatakan siapa yang mau mati, pasti tidak akan ada yang mau mati. Oleh karena apa? Oleh karena kita juga tidak mau mati, ya. Tetapi kita harus sadar bahwa untuk masuk surga maka seorang itu harus mati. Oleh karena itu, di balik kesedihan kita akan kematian, kita juga bersyukur karena Tuhan juga memanggil saudara kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan saudara kita untuk hidup bersama kita, dan kenangannya, kebaikannya yang kita teladani dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Antonius Dewi Handoko 1000 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan. Dan kita juga mengingatkan betapa baiknya Tuhan dengan telah memberikan hal-hal yang baik juga kepada Bapak Antonius. Oleh karena itu, keluarganya, kita semua yang mengenal Bapak Antonius paling tidak juga meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan selama dia masih berada di atas muka bumi ini. Dan hari ini dalam bacaan pertama kita juga telah mendengar bahwa suatu saat semua orang yang telah meninggal dunia akan menghadapi hidangan jamuan bagi segala bangsa di atas Gunung Sion. Ya, Gunung Sion itu menggambarkan tentang surga, yang mana semua orang yang mengalami kematian akan menghadapi surga itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setiap hari kita mengalami kematian sedikit demi sedikit, ya. Ada yang mungkin saat ini rambutnya sudah mati, ada juga yang saat ini mungkin giginya sudah mati, ada yang saat ini mungkin pinggangnya sudah mati, atau lututnya sudah mati. Tapi kita akan mengalami kepenuhan kematian kita juga tidak tahu. Yang terpenting bagi kita adalah menyiapkan hati kita dengan berbuat baik, dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, setiap hari kita diundang agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya saya sebagai seorang pastor harus mampu menjadi pastor yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari juga harus mampu menjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang baik dalam kehidupannya. Ya, memang kita tahu bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan yang membuat kita juga tidak mampu untuk membawa kebaikan kepada setiap orang. Tetapi setiap hari kita yakin bahwa Tuhan telah memberikan kebaikan-kebaikan itu lewat putranya Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mengasihi, bagaimana untuk memberikan damai, bagaimana untuk hidup dalam damai, bagaimana hidup untuk tidak kehilangan harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita dalam kehidupan kita setiap hari tidak kehilangan harapan. Dan kita yakin bahwa walaupun begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan selalu menyertai kita. Yesus Kristus selalu menyertai kita. Dia sendiri mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman kemanapun engkau pergi. Oleh karena Yesus tahu bahwa ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan yang akan kita alami, maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan tentang doa Yesus supaya kita bersatu seperti Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah bersatu, maka kita pun juga bersatu dengan Bapa dan bersatu dengan sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita tidak kehilangan harapan dikala kita mengalami kesulitan, dikala kita mengalami tantangan, bahkan dikala kita mengalami kematian saudara atau saudari kita yang paling kita cintai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdiri untuk memperbarui iman dan kepercayaan kita. Bersama kita berdoa, aku percaya dan setiap datang dari aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan.
Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa di surga adalah sumber kehidupan dan pengharapan kita. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya dengan penuh iman. Bagi jiwa Bapak Antonius Dwi Handoko, ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan kepada saudara kami, Bapak Antonius Dwi Handoko selama hidupnya di dunia. Hari ini, dalam peringatan 1000 hari wafatnya, kami mohon ampunilah segala dosa dan kekilafannya. Terimalah ia dalam persekutuan para kudus-Mu di surga, dan perkenankanlah ia memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah keluarga almarhum yang berkumpul di sini. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan kedamaian hati. Semoga ikatan kasih di antara mereka semakin erat dan iman mereka semakin bertumbuh dalam keteladanan hidup yang baik yang telah diwariskan oleh almarhum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang telah meninggal, ya Bapa, ingatlah juga akan arwah sanak saudara, sahabat, dan para leluhur kami yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Sucikanlah mereka dan bawalah mereka masuk ke dalam terang tempat kediaman-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, kuatkanlah iman kami yang masih bersiarah di dunia ini. Sinarilah langkah hidup kami dengan terang Injil-Mu, agar kami senantiasa siap sedia kapanpun Engkau memanggil kami, dan layak menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, Engkaulah perlindungan dan kekuatan kami. Sudilah mendengarkan doa-doa umat-Mu ini yang kami unjukkan dengan penuh harapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Bersama kurban roti dan anggur ini kita mempersembahkan juga doa kita bagi
keselamatan jiwa Bapak Antonius Dewi Handoko. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang kudus, terimalah dengan rela kurban persembahan yang kami unjukkan demi keselamatan hamba-Mu, Bapak Antonius Dewi Handoko. Berkat kurban suci putramu ini, bebaskanlah dia dari belenggu maut dan anugerahkanlah kepadanya kedamaian abadi bersama Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan hamba-Mu, Bapak Antonius Dewi Handoko, yang 1000 hari yang lalu Engkau panggil menghadap dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi serupa dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami, sahabat dan kenalan kami, yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling berikan tanda damai. Anak Domba Allah
Anak Dombala, Anak Dombala, lihatlah Anak Dombala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kehidupan kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan dirimu melalui Yesus Kristus Putramu, dan begitu banyak hal yang diajarkan kepada kami dan telah dihidupi oleh Bapak Handoko dan oleh kami semua. Kami mohon padamu ya Tuhan, berkatilah semua perayaan kami pada hari ini. Berkatilah semua kegiatan, terutama perayaan Ekaristi yang kami telah lakukan. Kami mohon semua ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk sebentar. Baik, selamat malam untuk kita semua. Dalam buku panduan ini tadi ditulis yang merayakan misa adalah Pastor Angel. Hanya karena pastor itu ada perayaan Ekaristi di tempat kami untuk melantik para lektor dan akolit. Maka saya lah yang diutus ke tempat ini tadi ya. Kebetulan saya dari Flores, dari Kupang. Kebetulan kami ada kursus formator kemarin di Girisonta, dan dalam transit di sini ya saya diutus ke tempat ini. Jadi minta maaf dari Pater Engel dan juga minta maaf dari Kasaya juga. Jadi terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Kepada keluarga Bapak Antonius Dewi Handoko, ya tetap kita berdoa untuk Bapak Antonius Handoko agar semua harapan-harapan kita, harapan Bapak Antonius dan harapan kita semua dapat sesuai dengan apa yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Jadi semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, terima kasih. Mari kita berdiri untuk mohon berkat penutup. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim menganugerahkan penghiburan bagi keluarga yang berduka dan meneguhkan iman serta harapan bagi saudara-saudari sekalian. Semoga Kristus Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup senantiasa menuntun langkah hidup saudara-saudari menuju rumah Bapa. Dan semoga saudari-saudari sekalian, setiap orang yang kita doakan, secara khusus Bapak Antonius Dewi Handoko, dan istirahat kita pada malam ini, perjalanan kita ke rumah masing-masing, keluarga kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi mengenang 1000 hari kematian Bapak Handoko telah selesai. Yesus kan bersamamu.
Dengan demikian Ekaristi mengenang 1000 hari dipanggilnya Bapak Antonius Dwi Handoko telah selesai. Untuk itu atas nama Ibu Ade dan keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Romualdus Nairun CMF yang telah memberikan Ekaristi pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Eko sebagai prodiakon. Juga terima kasih kepada Paduan Suara Lingkungan Gabriel yang telah menyemarakkan Ekaristi pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk beliau. Juga tak lupa kami mengucapkan kepada pengurus Gereja Maria Assumpta Karanglo yang diketuai oleh Bapak YP Marsudi dan rekan-rekan yang sudah memperbolehkan gereja ini untuk Ekaristi mengenang 1000 harinya Bapak Antonius Handoko. Semoga Tuhan memberkati. Juga terima kasih kepada Bu Sri Bu Retno yang menata altarnya. Juga terima kasih kepada Mas Bintarjo yang mengelola gereja ini yang telah menyiapkan dari tadi sore sampai mungkin malam nanti. Kalau kita pulang beliau masih harus resik-resik dan lain sebagainya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu anak-anak yang malam hari ini telah hadir di gereja ini untuk ikut Ekaristi mengenang 1000 harinya Bapak Handoko. Semoga Tuhan memberkati. Dan juga tidak lupa tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Romo-Romo Paroki Maria Marganingsih Kalasan yang telah mengizinkan Ekaristi pada malam hari ini. Dan mengapa 7:30? Karena Gereja Maria Marganingsih Kalasan itu ada yang misanya jam 6 sore, tentu saja selesainya jam 7. Maka kalau ada ujub hari Sabtu dan Minggu itu harus sesudah jam 7. Ya, paling cepat makanya jam 19.30, maka harap maklum. Ya. Mungkin yang jauh-jauh Bapak Ibu loh kok bengi banget 7:30 kan biasanya kalau ada undangan kan jam 7 ya. Harap maklum mekaten ya. Dan yaitu Romo Antonius Dadang Hermawan sebagai Romo Kepala yang sekarang sedang penggalangan dana di Jakarta bersama tim. Juga ada Romo Yohanes Ngatmo dan Romo Franciscus Saverius Purdi Susanto. Jadi paroki Kalasan ada 3 Romo. Kebetulan kalau malam minggu kan ada misa di wilayah juga, maka tidak bisa memberikan misa kepada Ibu Ade untuk Bapak Handoko. Dan saya sendiri yang mewakili Bu Ade sekeluarga tentu saja banyak kekurangan, kekilapan, baik kata maupun tingkah laku kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih Ibu Ade atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Nanti pulangnya satu persatu saja, jangan uyuk-uyukan karena akan diaturkan sesuatu. Jangan dilihat dari wujud dan harganya, tetapi itu semua adalah sebagai ungkapan kasih dan terima kasih kepada Tuhan dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Berkah dalam Gusti.